mengambil hikmah dari kisah Malin Kundang. Siapa dia? Anak durhaka pintar, siap. Oke, ini adalah tulisan dari Ibu Melita Puspitasari, SPDI. Baik, kita dengarkan sama-sama ya. Siap semua? Siap. Selamat pagi. Selamat pagi. Semangat? Semangat. Yes. Oke, good. Ayo Oke, dengarkan baik-baik ya. Nanti di akhir cerita kalian bisa mengambil apa hikmah dari cerita ini. Oke? Oke. Pada suatu hari, matahari sangat terik. Cuacanya sangat panas menyengat. Setelah sampai di rumah, Eko langsung berganti pakaian. Kemudian ia beristirahat sejenak di kamarnya sebelum mengerjakan PR yang diberikan oleh sekolah. Seperti biasanya, Eko belajar dengan sungguh-sungguh. Dan setelah selesai mengerjakan PR, Eko bergegas keluar dari kamarnya karena ia telah berjanji dengan teman-temannya. Dengan hati riang, Eko berjalan keluar rumah. Ketika sampai di teras rumah, ibunya pun memanggil, "Eko, Eko, Eko, bisakah kamu menolong ibu mengantar pesanan Bu Fatimah?" Kata ibunya sambil menyusun sayur-sayur memasukkan ke dalam keranjang. Kemudian Eko menjawab, "Untuk bermain di taman, Bu." Kata si Eko, "Bentar saja, Nak," ucap Ibu Aisyah, mamanya Eko. "Maaf, Bu, nanti saja ya," ujar Eko. Kemudian berlari meninggalkan ibunya di rumah. Nah, hal yang dilakukan oleh Eko terhadap ibunya itu tidak baik. Ia telah melawan perintah ibunya. Ia juga melakukan hal tersebut tidak mengetahui bahwa perbuatannya adalah termasuk melawan kepada orang tua. Eko segera menuju taman. Di sana ia bermain dengan bergembira bersama teman-temannya. Setelah puas bermain, dia pun kembali ke rumah bersama ibu. Dalam perjalanan pulang ke rumah, dia dipanggil oleh seseorang. "Eko, tunggu!" panggil seseorang dari belakang. Eko dan ibu pun menghentikan langkahnya dan mereka menoleh ke belakang. Mereka melihat Yumna sedang membawa buku dan mereka pun kembali menyapanya. "Maaf mengganggu kalian," ucap Yumna. "Tidak apa-apa." "Ada apa, Yum?" "Sebentar lagi kan tanggal 17 Agustus, rencananya sekolah kita akan mengadakan pentas seni. Nah, Bu Mia memintaku untuk mengisi salah satu acaranya. Jadi, maukah kalian berdua bergabung bersama kami untuk menampilkan sebuah drama?" kata Yum. "Kita akan menampilkan apa nih?" "Rencananya aku ingin kita menampilkan drama bertema tentang Malin Kundang." Aku ikut. "Boleh." Setelah menjawab, Eko dan Ibnu pun segera pulang ke rumahnya. "Tunggu sebentar kok." "Ada apa lagi, Yum?" "Aku ingin meminjamkan naskah dramanya untuk kalian pelajari. Dengan menyerahkan 2 naskah drama tersebut kepada Eko dan Ibnu untuk mereka berlatih selama 3 hari sebelum penampilan drama tersebut dipentaskan di sekolah. Sesampainya di rumah, Eko pun membaca naskah drama tersebut. Ia membaca setiap dialognya dengan penuh penjiwaan. Setelah membaca naskah drama tersebut, hati Eko pun terasa pilu karena merasa kasihan dengan nasib ibunya si Malin Kundang. Di dalam naskah drama itu, Malin dibesarkan oleh ibunya seorang diri. Ayahnya telah tiada sejak ia masih bayi, masih kecil.
Setelah ia beranjak remaja, Malin pun pamit meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau, ya, karena ia ingin mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Dan ia mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya ingin bekerja dengan saudagar yang kaya raya. Ia juga telah meminang seorang putri Raja Engkala. Di tanah rantau, si Malin Kundang pun berhasil berdagang. Ia juga telah meminang seorang putri raja dari negeri seberang. Setelah berhasil di negeri seberang, Malin pun kembali ke kampung halamannya dengan membawa perahu yang besar dan megah. Bersama istrinya yang cantik serta para pengawal Malin Kundang yang banyak. Mendengar kedatangan Malin, ibunya beserta warga kampung menyambut dengan senang hati. Dengan sombongnya Malin turun dari perahu. Dengan tergesa-gesa, ibu Malin pun menerobos kerumunan warga yang sedang berkumpul. Dia akan memeluk anaknya. Setelah mendekat, ibunya langsung menghampiri Malin. Namun, apa yang terjadi? Namun sayang, Malin pun malu melihat ibunya. Kenapa dia malu? Ibunya sudah terlihat tua, renta, dengan menggunakan baju yang lusuh. Alangkah kejamnya si Malin Kundang terhadap ibunya, pikir Eko. Si Eko pun bertanya-tanya, mengapa sih Malin Kundang menolak ibunya? Bukankah ibunya yang telah merawatnya dari kecil? Kemudian Eko melanjutkan membaca naskah dramanya kembali. Dan di dalam naskah tersebut, ibu Malin berdoa kepada Tuhan agar keadilan ditegakkan. Setelah ibunya berdoa, jika dia bukan anak saya, bukan si Malin, maka maafkanlah kesilapannya. Namun apabila itu anaknya, maka berikanlah kutukan kepadanya. Kemudian setelah berdoa, guntur tiba-tiba menggelegar, menyambar perahu si Malin Kundang. Semua yang berada di dalam kapal tersebut tenggelam. Tak lama kemudian, jasad Malin Kundang dihanyutkan oleh ombak ke tepi. Apa yang terjadi? Ternyata jasad Malin Kundang telah berubah menjadi batu biara. Seram sekali, kata Eko. Kemudian Eko membayangkan kisah yang ada pada dirinya sendiri. Karena rasa ingin tahu yang lebih banyak, Eko pun keluar dari kamar untuk menemui ibunya dan meminta ibunya untuk bercerita tentang kisah Malin Kundang. Yang kebetulan ibunya si Eko itu berasal dari Sumatera Barat. Malin Kundang kisahnya dari mana? Sumatera Barat. Setelah mendengarkan cerita dari ibunya, ia pun mandi dan bersiap-siap untuk latihan. Eko menjadi teringat dengan perlakuan kasar terhadap ibunya sendiri. Ia sering membantah dan tidak menuruti perkataan ibunya. Hal itu membuat sadar akan semua kesalahan yang pernah dilakukan terhadap ibunya. Aku tidak mau menjadi anak durhaka, kata Eko. Tiba-tiba perasaan bersalah dan menyesal menyelimuti diri, menghampiri diri. Ia sering membantah ketika diperintah oleh ibunya. Bahkan ia terkadang sesekali melawan sama ibunya. Aku harus segera meminta maaf kepada ibu, kata Eko. Eko semakin memahami betapa besar pengorbanan yang telah dilakukan oleh kedua orang tuanya. Mereka bekerja siang, malam, tanpa